Di awal film kita akan disuguhkan ada sebuah kasus di mana ada seorang pria yang ingin mencoba bundir karena pria tersebut telah kecewa dengan pasangannya yang telah selingkuh darinya. Hal itu membuat pria tersebut kalap mata sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya saat itu juga dengan membakar tempat tersebut. Tapi pria tersebut malah tidak peduli ketika sang komandan dari pemadam kebakaran mencoba untuk menasehatinya karena akan berakibat bangunan itu akan terbakar dan orang lain yang tidak bersalah bisa saja ikut menjadi korban. Dan karena waktu semakin sempit dan sang komandan tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, para petugas pemadam kebakaran itu dengan cepat melakukan aksi heroik sehingga pada akhirnya pria tersebut dapat dilumpuhkan. Lalu di sisi lain, kita akan diperkenalkan oleh seorang anak muda yang baru saja bergabung dalam kesatuan pemadam kebakaran, di mana pemuda tersebut bernama Cheol Wong. Dengan senang hati, Bapak Pimpinan Pemadam Kebakaran menerima Cheol saat itu dan menyuruhnya untuk memperkenalkan dirinya kepada personil lain setelah mereka kembali dari bertugas. Dan ketika Cheol sedang menunggu, tiba-tiba saja para personel pemadam kebakaran telah kembali dari bertugas. Dan ketika Cheol ingin memperkenalkan diri, saat itu juga terdengar suara sirine, di mana suara itu adalah tanda bahwa mereka adalah panggilan tugas. Sehingga Cheol yang masih anak baru terlihat kebingungan dan mulai mengikuti personil lain untuk mengikuti panggilan tugas tersebut. Kali ini para petugas pemadam kebakaran mendapat panggilan tugas di mana ada sebuah kecelakaan kendaraan di sebuah jalan layang. Mereka difokuskan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dan di perjalanan, Cheol yang masih baru bergabung mulai mengikuti arahan dari para seniornya. Cheol diminta untuk membawa sebuah linggis karena nantinya pasti akan dibutuhkan. Dan setelah tiba di lokasi kejadian, Cheol masih bingung dengan apa yang harus dilakukan. Dia malah membuat para seniornya marah karena hanya diam terpaku. Di saat para personil lain sedang sibuk menangani korban kecelakaan. Tapi kejadian tidak terduga pun terjadi ketika Cheol mencoba untuk membantu salah satu korban kecelakaan dan... Dengan kejadian tersebut, Cheol akhirnya dinasihati oleh seniornya yang bernama Yongtae, di mana Cheol harus bisa menghadapi situasi yang terjadi dan jangan pernah menunjukkan kepanikan dan kelelahan di lapangan, karena hal itu akan sangat membahayakan. 현장에선 절대 당황하거나 힘든 표시 내면 안 돼. 예, 알겠습니다. Dan setelah semuanya telah usai, para personel pemadam kebakaran berikut dengan Cheol, mereka merayakan dengan makan bersama karena telah berhasil melewati hari ini, sekaligus merayakan kehadiran Cheol yang telah bergabung dalam kesatuan pemadam kebakaran. Kemudian sebagai pemula dalam kesatuan pemadam kebakaran, Cheol saat ini mulai digembleng, dididik dan dilatih untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran, di mana seorang petugas pemadam kebakaran tidak hanya menangani kebakaran, tapi harus fokus kepada menyelamatkan nyawa manusia dan melakukan yang terbaik apapun jenis kasusnya, bahkan menangani kasus seorang kobam. Dan saat ini Cheol sebagai anak baru, ia semakin diterima keberadaannya sebagai bagian dari mereka. Meskipun sebagai anak baru, ia suka heran karena seringkali kesatuan mereka disuruh untuk melakukan tugas polisi. Ia pun mendapatkan penjelasan dari salah satu rekannya, di mana semuanya itu atas dasar dari naluri Kapten Jung yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan daripada urusan protokoler. Tidak ada yang berani membantahnya, karena Pak Kapten Jung ini adalah petugas damkar nomor 1 di Korea Selatan, di mana ia telah menorehkan jumlah penyelamatan yang paling banyak. 5년 전부터 지금까지 쭉 전국 1등이야. 그러니까 아무도 터치를 못하는 거야. 실력이 최고니까. 화재 출동, 성서, 화재 출동. Suatu hari, dikala suasana sedang santai, tiba-tiba berbunyi tanda peringatan bahwa mereka harus bergegas masuk ke dalam kendaraan damkar. Hari itu telah terjadi insiden kebakaran di sebuah rusun 3 lantai, yang mana sebagian dari penghuninya sudah keluar dan telah ditemukan 1 orang korban. Dan ketika para petugas damkar tiba di lokasi, terlihat bahwa kebakaran benar terjadi lumayan dengan api yang cukup besar.
Karena lokasinya berada di jalan sempit dan padat oleh mobil-mobil yang parkir sembarangan, maka kendaraan damkar pun harus berhenti jauh dari TKP. Para petugasnya harus berlari dengan selang-selang air yang pada akhirnya mereka pun jadi telat melakukan tindakan. Tiba di TKP, Kapten Jung langsung membagi anggotanya menjadi 3 bagian. Tim pertama kemudian tiba di lantai 3. Dan nampaknya api sudah menjalar kemana-mana, sehingga kepulan asap sampai-sampai menghalangi penglihatan mereka untuk mencari para korban. Petugas lalu memecahkan jendela sebagai jalan masuk bagi semburan air. Petugas di lantai pertama yang kemudian menemukan sumber api, mereka terus melakukan pencarian. Jangan-jangan masih ada orang yang tertinggal di dalam ruangan. Muncul kemudian laporan dari lantai 2 bahwa di sana para petugas menyatakan bahwa di lantai 2 sudah aman, tidak ditemukan penghuni yang tertinggal. Cheol yang baru pertama kali turun dalam kejadian besar seperti ini, ketika tabung oksigen sudah menipis, akhirnya ia pun tidak bisa mengatur napasnya. Sehingga dia dengan panik kemudian pergi keluar ruangan, berusaha mencari udara bebas. Tapi apa yang dilakukannya malah sembarang menobrak bilah pintu, yang ternyata malah menimbulkan sebuah ledakan. Hingga pada akhirnya salah satu rekannya, yaitu si Hyo Jong, terkena jilatan api yang tiba-tiba menyembur. Akibatnya punggungnya terkena luka bakar dan harus dievakuasi oleh petugas medik. Lalu ketika sang komandan memerintahkan untuk mengevakuasi diri, tidak berapa lama tiba-tiba saja ada salah satu petugas menemukan salah satu korban yang telah tergeletak pingsan, di mana saat itu mereka dengan cepat untuk menolongnya dan sesegera mungkin akan membawanya keluar dari gedung tersebut. Tapi saat itu Kapten Jung melihat sebuah foto, di mana jangan-jangan masih ada korban selanjutnya, yaitu adalah seorang anak dari wanita yang ditemukan tadi. Dengan cepat Kapten memerintahkan Yongtae untuk membantunya memeriksa seluruh ruangan untuk menemukan anak tersebut. Dengan kondisi api yang terlihat sudah tidak terkendali, Kapten Jung terus mencari anak tersebut. Walaupun pada saat itu oksigen di tabung sang kapten sudah menipis, tapi itu tidak menyurutkannya untuk terus mencarinya. Padahal bahaya bisa saja akan mengancam jiwanya. Dan pada akhirnya sang kapten telah menemukan sang anak dari wanita tersebut, di mana dibantu oleh Yongtae, mereka mulai mengevakuasi bocah tersebut dengan hati-hati. Tapi ketika mereka hendak keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba beruntungnya mereka baik-baik saja dan terus mencari jalan untuk keluar. Tapi di sini mereka tidak dapat menemukan jalan keluar karena tertutup oleh reruntuhan. Sehingga Kapten Jung meminta kepada komandan yang berada di luar sana untuk memberikan tangga ke lantai mereka berada untuk akses jalan mereka keluar dari gedung tersebut. Tapi lagi-lagi mereka mendapatkan masalah, di mana tangga yang terletak Yongtae berdiri sepertinya akan runtuh. Hal itu membuat Yongtae mau nggak mau harus melempar anak yang dibawanya kepada Kapten Jung. Dan ketika tangga lantai gedung itu runtuh, ternyata Yongtae masih selamat. Ia tampak menggelantung pada sebuah batang besi. Sehingga hal itu membuat Kapten Jung khawatir akan keselamatan Yongtae. Karena api yang berada di bawah Yongtae seakan telah siap untuk melahapnya. Dengan keadaan yang sangat genting, Kapten Jung akhirnya membawa anak yang dibawanya untuk diselamatkan. Dan kembali lagi dengan membawa tali untuk menyelamatkan Yongtae. Tapi ketika Kapten Jung ingin menyelamatkannya, yang terjadi adalah Tiga bulan kemudian, pasukan damkar stasiun barat ini tidak lagi diperkuat oleh Cheol, di mana saat ini ia masih mengalami trauma dengan kejadian kebakaran yang lalu. Ia pun mengambil cuti untuk memperbaiki mentalnya dan hanya berdiam di rumah tidak melakukan apa-apa. Tapi ingatan di masa kelamnya terus saja menghantuinya. Tapi pada akhirnya ia pun kembali dengan semangat yang baru, berharap ia tidak melakukan kesalahan lagi.
몇 달 푹 쉬고 다시 씩씩하게 일해라. 어? Lalu suatu ketika, kesatuan mereka dikunjungi oleh seorang anggota dewan, di mana kedatangan anggota dewan tersebut memberikan informasi bahwa anggaran kesatuan damkar telah disunat untuk suatu hal yang tidak manusiawi. Tapi anggota dewan tersebut telah berjanji untuk mensejahterakan para petugas damkar. Tapi di saat itu juga, sang kapten yaitu Kapten Jung meminta kepada anggota dewan tersebut untuk memberikan perlengkapan yang memadai untuk satuan mereka, di mana saat ini kendaraan dan perlengkapan mereka tidak memadai untuk bisa menjalankan tugas mereka. Bahkan salah satu anak buah Kapten Jung menjadi korban dari tugas yang mereka jalani. 우리 대원들 안 다치고 사람 좀 구하게. Kemudian, walaupun belum sepenuhnya bisa move on dari tragedi terakhir, para personel damkar masih memperingati hari ultah Yongtae, di mana saat itu mereka memesan semua makanan favoritnya tanpa dihadiri oleh Cheol. Tapi tiba-tiba saja anak dari sang pemilik restoran datang dan bersikap tidak sopan terhadap ibunya, sehingga hal itu membuat Sohee turun tangan dan keributan pun terjadi. 엄마, 나 요즘 때려도 되지? 조까 씨. 없는 걸 어떻게 까? Dan di sisi lain, Kapten Jung masih senantiasa mengunjungi reruntuhan gedung yang telah lalu terbakar, yang ternyata masih dibiarkan terbengkalai. Tapi saat itu hatinya seakan teriris ketika melihat seorang wanita tua tengah merayakan ulang tahun anaknya yang telah mati di tempat ini. Kemungkinan wanita itu adalah sang ibu dari Yongtae. Hal itu membuat Kapten Jung mengingat kembali sosok anak buahnya yang telah gugur dalam menjalani tugasnya menjadi seorang petugas damkar. 인터뷰 상무! 전개기 램. Lalu di sisi lain, pada akhirnya pihak stasiun barat kedatangan peralatan baru yang sebelumnya mereka telah pesan kepada pihak dewan. Pekerjaan mereka yang berat dan beresiko nyawa sangat membutuhkan alat-alat yang memadai demi keselamatan para anggota sendiri. 장갑은요? 기다려봐. 예산 올려놨으니까. Beberapa hari kemudian, Cheol dengan semangat barunya telah datang mengunjungi stasiun dalam rangka kembali untuk menjadi personel damkar. Kedatangannya sudah pasti disambut hangat oleh para rekan yang tetap memberikannya semangat. Dan di saat yang sama, sang komandan sedang memberitahukan kepada Kapten Jung bahwa Cheol telah kembali. Ia begitu bangga dan ingin memberikan anak muda ini kesempatan lagi. Apalagi yang telah dilalui oleh Cheol tidak mudah. Tapi bagi Kapten Jung, hal itu membuatnya ragu akan keberanian dari seorang Cheol. Pak Kapten menyarankan agar Cheol ditaruh saja di posisi admin atau bagian perawatan. Meskipun pada akhirnya ia terpaksa mengalah kepada Pak Komandan yang masih ingin memberikan kesempatan kepada anggota baru itu. Kemudian pada akhirnya Cheol bertemu dengan Pak Kapten, di mana sang Kapten memberitahukan kepada Cheol bahwa ia akan menjalani pemeriksaan kesehatan dalam 2 minggu. Tapi jika ia melakukan kesalahan, maka Cheol akan dipindahkan dan sudah pasti tidak akan pernah menjadi petugas damkar. Bahkan Kapten Jung menyarankan kepada Cheol untuk berhenti dari pekerjaan ini jika ia masih tidak bisa mengatasi penyakitnya, yaitu kepanikan, karena hal itu akan merugikan orang lain dalam menjalankan tugas. Tapi apa yang dibilang Kapten Jung, Cheol seakan tidak terima. Malah ia mengungkit kejadian yang lalu, di mana Cheol menyalahkan Kapten Jung yang tidak berhasil menyelamatkan Yongtae. Tapi Kapten Jung mulai menjelaskan kepada Cheol bahwa menjadi seorang petugas damkar sangatlah sulit dan sangatlah berbeda dengan militer. Baginya setiap hari adalah pertempuran dan tidak boleh ada keraguan untuk memberikan kesempatan hidup bagi para korban. Sehingga sekali lagi Kapten Jung menyarankan Cheol untuk memikirkan kembali jika ini adalah pekerjaan yang tepat baginya. Tapi Cheol sama sekali tidak menghiraukan perkataan sang kapten. Ia malah akan berusaha menjadi yang terbaik dari siapapun, sehingga ia nantinya akan merubah seluruh struktur jabatan yang ada di kesatuan damkar saat ini. Karena dalam benaknya, mimpinya adalah menjadi seorang nomor 1 di kesatuan ini. 다시는 용태형처럼 다들 고생하면서 기다려줬더니 이게 이씨. Mendengar hal itu, sang kapten langsung naik pitam. Ia tidak menyangka dengan apa yang dibilang Cheol, yang seakan bermimpi, karena menjadi seorang petugas damkar bukanlah perkara yang mudah, sangat beresiko karena menyangkut nyawa manusia. Lalu di rumah, selagi Kapten Jung memikirkan nasib kesatuannya, ia pun dipusingkan dengan istrinya, yang selalu ngoceh karena masalah perekonomian mereka.
di mana saat ini istrinya telah meminjam uang kepada keluarganya untuk usaha ayam kriuk untuk menutupi kekurangan. Sehingga hal itu membuat Kapten Jung pergi meninggalkan istrinya karena nggak tahan mendengar ocehan istrinya itu. 좀 먹어보라니까 정말. Kemudian di suatu hari, saat menjalani tugas bersama rekan wanitanya yaitu Sohee, ternyata saat ini Cheol masih saja belum bisa move on dari kejadian yang lalu, di mana mental Cheol ternyata masih belum bisa sembuh total karena masih teringat dengan kejadian memilukan yang dialami oleh Yongtae. Sehingga kejadian itu seperti mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Tapi bagi Sohee, hal itu adalah wajar ketika seseorang mengalami kejadian buruk, karena pasti akan selalu mengingatnya. Dan Cheol bukanlah satu-satunya orang yang mengalaminya, sehingga saat ini Sohee mencoba untuk membantu Cheol untuk pergi bersama menikmati waktu untuk memulihkan mentalnya. Walaupun apa yang dialaminya itu sangatlah tidak mudah untuk dihapus dari kepalanya. 야, 너 많이 취했다. 일어나, 가자. 가자. Dan benar saja, ketika dalam keadaan kobam, Cheol sempat membentak Sohee, di mana saat ini Cheol meluapkan kemarahannya karena atas tindakan Kapten Jung yang telah menewaskan sahabat baiknya yaitu Yongtae. Ia tidak terima karena sang kapten telah menyalahi prosedur keselamatan yang telah tertuang dalam peraturan kesatuan damkar. Tapi saat itu Sohee langsung menasehatinya agar ia tidak boleh bersikap seperti itu dan harus meminta maaf kepada Kapten Jung. Karena Cheol tidak mengerti dan memahami apa arti dari menyelamatkan manusia, terutama para korban. Bagi Sohee, sepertinya Cheol tidak cocok untuk menyelamatkan nyawa orang lain. 아무래도 너는 사람 구하면서 살 자격은 없는 것 같다. Dan pada akhirnya, istri Kapten Jung berhasil mewujudkan keinginannya untuk membuka usaha ayam kriuk, di mana dengan sedikit pinjaman uang dari keluarganya, ia bisa menyewa sebuah ruko. Tapi melihat tempat ini, Kapten Jung tidak tampak raut kebahagiaan karena jiwanya bukanlah untuk berdagang, melainkan untuk menyelamatkan orang lain. Sehingga kemungkinan ia akan resign dari pekerjaannya 10 tahun lagi. Tapi hal itu membuat istrinya tampak emosi, di mana istrinya tidak ingin suaminya berakhir seperti Yongtae. Karena saat ini, setiap ia mendengar suara sirine, asam lambungnya langsung naik dan menyiksanya. Oleh karena itu, istrinya memohon untuk suaminya resign dari pekerjaannya saat ini, karena ia sangat mencintai Kapten Jung. 부탁이야. 제발. Kemudian, pada akhirnya, para personel damkar akhirnya bisa mendapatkan peralatan keselamatan, di mana peralatan itu didapatkan dari sang komandan. Betapa bahagianya mereka karena pada akhirnya mereka bisa menjalani tugas dengan perlengkapan yang baik. Tapi yang mereka tidak tahu, ternyata peralatan itu didapat dari uang milik istri dari sang komandan. Sehingga istri komandan sempat curiga karena uangnya tiba-tiba lenyap, tapi sang komandan pura-pura nggak tahu. Salut buat petugas damkar dimanapun kalian berada. Lalu singkat cerita, Kapten Jung akhirnya mulai menyatakan niatnya untuk resign sesuai keinginan dari sang istri. Ia bahkan sudah mulai mencalonkan seseorang yang akan ia rekomendasikan sebagai penggantinya. Meskipun demikian, ia tetap berat harus meninggalkan pekerjaan ini yang telah ia lakoni dengan sepenuh hati. 내가 맨 처음에 소방관 됐을 때 Ia lalu bercerita ketika pertama kali menjadi petugas damkar, di mana saat itu bertemu dengan seorang senior yang kemudian menjadi panutannya. Pada saat itu, seniornya memberikan pengalaman berharga bagi dirinya agar jangan pernah takut dan menyerah. Ia mengatakan jangan coba-coba untuk lebih pintar dari sang pencabut nyawa. Langsung saja selamatkan para korban. Ia melihat seniornya melakukan tindakan berani di hadapannya sendiri. Sehingga Kapten Jung sangat mengagumi seniornya itu. Dan sangat beruntung bertemu dengan orang terbaik di kesatuannya. Hal itu membuatnya sangat mencintai pekerjaan menjadi petugas damkar. Dan menjadi yang terbaik di Korea. 여기서 뭐하게? 있어봐. Lalu singkat cerita, sebagai rekan kerja yang baik, Sohee membawa Cheol ke sebuah tempat, di mana lokasi itu adalah sebuah sekolah. Di hadapan Cheol, Sohee menunjukkan ada barisan anak-anak sekolah yang sedang menyeberangi jalan. Sohee pun bercerita bahwa salah satu anak itu adalah anak yang pernah berhasil diselamatkan oleh almarhum Yongtae. Tanpa disadari, Sohee telah membuka pikiran Cheol. Apa arti dari kehidupan? Keceriaan anak itu adalah merupakan andil besar dari pengorbanan temannya, yang membuat Cheol berpikir,
bahwa dedikasi para anggota damkar ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat luas. 그토록 살리고 싶어 했던 한 생명이고 한 가정이지. Kemudian pada akhirnya Cheol mengikuti ujian militer, di mana saat ini ia memutuskan untuk menjadi seorang militer. Dan di sisi lain, Kapten Jung hari ini mulai membantu istrinya untuk beres-beres di ruko tempat yang nantinya menjadi usaha mereka berdua. Tapi tak berapa lama, Kapten Jung pun kembali ke kesatuan, di mana saat Kapten Jung sedang berada di ruangan santai para anak buahnya, ia dikejutkan dengan hadirnya Cheol, yang saat itu telah memutuskan untuk menjadi seorang petugas damkar. Cheol pun berterima kasih atas dukungannya selama ini. Ia baru menyadari bahwa menjadi seorang petugas damkar adalah suatu pekerjaan yang mulia. Kualifikasi untuk menyelamatkan nyawa manusia adalah kualifikasi yang sangat berharga. Ternyata bukan sembarang orang di dunia ini yang memiliki hal tersebut. Seperti halnya Kapten Jung yang telah berdedikasi, sehingga hal itu memicu Cheol untuk menjadi yang terbaik sebagai petugas damkar dan menaruh hormat yang sedalam-dalamnya kepada Kapten Jung. 꼭 좋은 소방관이 되겠습니다. 그동안 정말로 고생 많으셨습니다. 충성. Lalu di suatu malam, si anak dajjal dari nenek Sunja tengah diam-diam mengambil sertifikat dan surat asuransi kebakaran milik ibunya. Walaupun sempat ketahuan, tapi ibunya tidak berprasangka buruk terhadapnya. Dan ternyata, sebelumnya ia telah mendapatkan saran buruk dari seorang temannya jika ingin mendapatkan uang besar dengan cepat, yaitu apalagi kalau bukan memusnahkan rumah ibunya dengan menyulut api. Dan tidak lama kemudian, datanglah panggilan suara sirine yang menandakan adanya kebakaran. Dengan kondisi yang sudah larut malam, dengan sigap para petugas damkar pun bersiap menuju tempat kejadian. Di dalam perjalanan, mereka mendapatkan laporan lokasi tersebut adalah sebuah hunian komersial yang sudah tua, di mana ketika sudah mendekati lokasi tersebut, mereka baru menyadari bahwa tempat itu adalah restoran Nyonya Sunja, tempat biasa mereka nongkrong menikmati waktu bersama. Kejadian kali ini hampir sama dengan insiden sebelumnya, di mana kendaraan damkar susah masuk karena terhalang oleh mobil warga yang terparkir sembarangan, sehingga hal itu membuat mereka kesulitan. Tapi Kapten Jung tidak banyak berpikir, ia langsung menyuruh semua personel untuk turun dan bergerak cepat karena lokasi itu adalah restoran milik nenek Sunja, sehingga mereka mau nggak mau harus berlari menyusuri jalan menuju TKP. Dan setelah tepat di lokasi, terlihat restoran tersebut sudah dilalap api, dan sialnya angin pada saat itu sangat kencang, sehingga api dengan cepat memakan bangunan tersebut. Walaupun mereka saat ini kekurangan personil, tapi dengan waktu yang tidak banyak, mereka semua pun langsung bergerak menyiapkan peralatan. Dan di sini Kapten Jung mulai atur strategi kepada semua personilnya dan bergerak masuk ke bangunan berlantai 3 tersebut. Setelah memasuki gedung tersebut, prioritas mereka adalah mencari nenek Sunja. Dan ketika masuk ke lantai 2, ternyata menemukan satu orang, dan dengan cepat mereka langsung mengevakuasi orang tersebut. Tapi di luar sana, petugas ambulan kesulitan untuk mendekati lokasi kejadian, sehingga mobil ambulan tersebut mau nggak mau harus mencari jalan lain untuk bisa mendekati TKP dan membawa korban yang telah ditemukan. Kemudian saat itu pemadaman masih belum bisa dilakukan karena jarak yang terlalu jauh dan selangnya nggak bisa sampai ke lokasi. Cheol yang khawatir melihat keberadaan Pak Kapten yang masih berada di dalam, akhirnya nekat melakukan tindakan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari turun menuju kendaraan damkar. Seperti orang yang kesurupan, ia pun membawa kendaraan itu untuk menabrak mobil-mobil warga yang menghalangi jalur jalanan. Pak Kapten yang masih melakukan penyisiran akhirnya menemukan tubuh nenek Sunja. Ia pun langsung berusaha untuk mengevakuasinya dan berhasil membawanya keluar dari lokasi kebakaran berbarengan dengan kendaraan damkar yang sudah sampai tepat di depan lokasi. Pak Kapten yang sudah menyisir seluruh lokasi
menyatakan bahwa gedung tersebut sudah aman dan tinggal petugas lain yang melakukan pemadaman gedung tersebut. Dan ketika proses itu sedang berlangsung, Nenek Sunja saat itu sudah siuman dari pingsannya. Ia lalu berteriak-teriak minta agar anaknya ikut diselamatkan, karena dia tadi sempat melihat anaknya berada di kamar. Masih menyangka bahwa anaknya itu yang kayak Dajjal masih berada di dalam bangunan tersebut. Kapten Jung yang tadinya sudah yakin bahwa gedung itu sudah aman dari korban, akhirnya mulai ragu melihat Nenek Sunja ketika memintanya untuk menyelamatkan anaknya. Jangan-jangan si anak Dajjal itu memang masih berada di dalam TKP. Sang komandan melihat kondisi gedung tua itu bisa runtuh kapan aja. Ia pun melarang Kapten Jung untuk lanjut melakukan pencarian. Namun naluri penyelamat dari Kapten Jung tidak bisa ditahan begitu saja. Ia memang melarang anggotanya untuk ikut, sementara dia sendiri akan masuk sendirian saja. 우리도 본배 교체하자. 예. 금방 갔다 올게요. Lalu di sisi lain, istri dari sang komandan Jung sudah berada di ruangan loker suaminya, di mana saat itu ia sedang mengemas barang-barang suaminya, karena menurutnya Kapten Jung nanti sudah tidak lagi menjadi petugas damkar dan akan mempunyai waktu untuk keluarganya. Kemudian waktu sudah menunjukkan jam 4 subuh lebih. Penyisiran yang kedua dilakukan terhadap gedung tersebut. Lalu Pak Kapten fokus pada lantai 2 dan Cel ikutan dengan Pak Kapten untuk naik. Di sana mereka terus mencari si anak Dajjal yaitu Kyung Ho, orang yang sebetulnya unfaedah dan mereka tidak begitu menyukainya. Lalu di luar area, warga sekitar sudah pada keluar berikut dengan para wartawan yang ingin memantau suasana kebakaran. Para kru di lantai 2 sudah beres melakukan sweeping dan tidak menemukan apa-apa. Mumpung masih ada oksigen atau sisa, mereka pun memutuskan buat nyusul Pak Kapten ke lantai 3. Sementara itu di luar gedung, sang komandan masih panik melihat api yang belum juga padam. Ia lalu meminta agar para anggotanya segera keluar dari TKP karena ia melihat kondisi angin bertiup sangat kencang. Dan dengan tiupan angin yang sekencang itu mendorong lontaran api yang sangat besar dari lantai bawah menuju ke lantai atas. Walaupun sudah diberi peringatan, tapi dengan semburan api yang cepat itu mereka tidak siap menghadapinya, sehingga hal itu membuat mereka terbakar. Sialnya, jaket yang dipakai masih belum bisa menahan panas api, sehingga sangat susah untuk memadamkan api yang telah membakar jaket petugas damkar. Kemudian saat itu, Pak Kapten melihat bahwa plafon bangunan tersebut sudah dalam keadaan retak, di mana sang kapten tidak langsung bergegas keluar, namun masih ingin melakukan pencarian. Dia dan Cheol yang berada di belakangnya masih berusaha untuk menemukan si anak Dajjal, sementara anggota yang lain sudah memutuskan untuk turun duluan. Dan saat itulah kemudian atap bangunan tua itu benar-benar ambruk, dan reruntuhannya pun menimpa para anggota damkar yang masih berada di dalam. Dengan kejadian tragis ini, ketika api sudah padam, para anggota yang lain termasuk sang komandan berusaha untuk menggali reruntuhan, di mana mereka dengan peralatan seadanya mulai berusaha untuk mencari petugas damkar yang terperangkap. Saat itu, sang komandan beserta personel yang lain mulai menemukan satu persatu petugas damkar, di mana mereka segera mengevakuasinya. Tapi keberadaan Cheol dan sang kapten belum mereka temukan. Di dalam sana, Cheol pun berusaha untuk berteriak agar ia dapat ditemukan. Sedangkan sang kapten sendiri sepertinya tidak akan bertahan untuk waktu yang lama, karena kemungkinan kondisinya yang terlalu parah terluka. Dengan kejadian seperti ini, Kapten Jung memanggil nama istrinya, di mana raut wajahnya terlihat penyesalan, karena ia mengira tidak akan bisa menemani istrinya lagi. Sambil menangis, ia pun membayangkan waktu bersama anaknya, waktu yang sangat berharga bagi dirinya saat bersama keluarga.
Lalu selang beberapa jam kemudian, di layar televisi di sebuah rumah sakit, terlihat si anak Dajjal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan secara bersamaan, istri dari sang kapten telah tiba dan mempertanyakan kondisi suaminya kepada sang komandan. 그게 지금 수술 중이라서. Dengan terbata-bata, sang komandan menjawab pertanyaan istri dari sang kapten Jung. Ia menjawab bahwa suaminya masih berada di ruang operasi. Hal itu membuat istri sang kapten merasa sedikit lega dan berharap suaminya akan selamat. Padahal saat itu sang komandan tidak tega kalau harus mengatakan bahwa Kapten Jung telah tiada. Dalam kejadian ini, ternyata ketujuh orang petugas damkar hanya satu yang selamat, yaitu Cheol Wong. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini adalah merupakan pemicu dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan kondisi kerja petugas damkar dan menjadi titik balik untuk meningkatkan semua peralatan dan merombak sistem kerja dan memberi status PNS bagi semua armada di negeri Korea pada saat itu. Oke, segitu dulu akhir kata saya ucapkan terima kasih. Segenap jajaran petugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Suaramu yang tenang, cerita terasa begitu dalam. Main bertiga aja bawa aku terbang, masuk ke dunia drama penuh harapan. Setiap kisah tangis dan tawa lewat channel ini semua terasa nyata.